Eins, zwei, drei, GM Talk. Wih, ma bro, gimana kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Gimana nih, ngapain aja selama pandemi? Selama pandemi ya pastinya Di nggak rumah banyak aja? ya, nggak banyak yang dilakuin sih. Tapi ya paling cari-cari peluang bisnis gitu. Karena kan ada beberapa usaha juga yang pasti kan kena efek dari pandemi gitu ya. Jadi kalau untuk pergi-pergi ke mana-mana nih belum nih. Belum bisa. Ya paling baru minggu besok ini baru kita bisa jalan nih keluar negeri pergi-pergi. Oke, gini Ja. Ini acara perdana, namanya GM Talks. Intinya sih kita anak-anak muda gitu ya, di Gelora kita ngobrol bareng yang lain-lain gitu, pembawa acaranya anak muda. Dan episode pertama ini Bro Hamzah nih yang jadi pembicara. Kita ngobrol lah. Siap. Ngobrol inspiratif, ngobrol segala macam, kan lu terkenal banget nih di sosmed kan. Berapa ratus ribu follower berapa? Belum lah. Hampir lah. Menuju 100 Kak. Asik. 90 kan. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol santai, sharing informasi, sharing pengalaman lu gitu kan. Nah, yang gue tahu dari lu ya sebelum kenal deket kita karena kita sebidang kan. Lu ini pengusaha muda sukses gitu. Sempet masuk mana aja, Kick Andy masuk lu ya? Kick Andy ya banyak sih. Hitam Acara putih. TV hitam putih. Ini Talkshow pernah masuk ya? Semuanya pernah. Masuk kan. Ya kan intinya di situ kan ada hal yang menarik kan, yang kalau menurut gue sih yang paling menarik dari cerita itu pas lu ngejual, disuruh beli mobil tapi duitnya lu pakai. Iya, Nah, jadi itu kan gimana ceritain dong? Jadi gini, dulu tuh mungkin flashback sedikit aja. Jadi Banyak nggak apa-apa. gua tuh bokap kan dosen, nyokap guru. Jadi keluarga background tuh keluarga memang kebanyakan dari akademis, tante, nenek guru semua gitu. Nah, gue mulai jualan itu pada saat kelas 4 SD, kelas 3 SD lah. Dulu di SDIT, Arido. Kemudian pertama kali itu adalah jualan petasan. Jadi kalau teman-teman tahu nih, di Jakarta Timur itu ada yang namanya Pasar Jatinegara. Nah, gue tuh dulu beli petasan ke situ naik kereta kayak petasan jangwe, petasan korek gitu kan. Besokannya di sekolah jual 10.000 per pack. Jadi beli 3.000 laku 10.000 gitu kan. Ya, jadi dari SD memang udah cari uang sendiri lah. Niatnya bukan untuk karena nggak dikasih uang jajan, bukan, tapi karena untuk nambah-nambah uang jajan aja. Suka jajan gitu kan, beli pop es segala macem lah gitu ya. Jadi uangnya itu buat jajan. Ya ngamen, ngojek payung dari SD. Ngamen pernah juga? Pernah. Jadi kalau lo tahu itu kan biasanya pengkolan ya, putaran itu kan ada angkot tuh belok. Nah, kita jadi pengamen di situ. Ngamen sama jadi tukang parkir di situ, pengkolan. Enggak, pengkolan jadi tukang parkir. Parkir pengkolan itu SD kelas 4 sampai kelas 5 lah. Itu lumayan dapatnya, walaupun misalkan angkot tuh ngasih, kalau kita ini kan jadi parkir pengkolan gitu ngasih 200 100 tapi nyokap tahu tahu dibolehin tuh. Kalau nyokap sih lebih nggak ngebolehin ya, kan kalau nyokap kan biasanya lebih khawatir gitu kan. Kalau bokap sih udah biarin aja, namanya laki-laki kan. Kita main hujan-hujanan, kita ngojek payung juga gitu. Tapi kalau ngojek payung tuh gue diem-diem gitu. Jadi kalau misalkan pas hujan nih, gue langsung balik dulu masih nginep di rumah nenek kan. Balik ke rumah nenek gue, terus gue ngambil payung, gue ke pasar. Tapi ini bukan karena lu terhimpit ekonomi ya, karena lu pengen gitu. Ekonomi sih ya sedang lah gitu, dibilang kaya enggak, miskin juga enggak ya, cukup lah ya, namanya dari PNS gitu kan, guru gitu. Nah, tapi karena gue seneng jajan, gue tuh orang gila jajan. Dari SD itu emang udah suka main warnet gitu kan. Kalau dulu tuh main warnet tuh zaman-zamannya main CS tuh gue loh, Counter Strike. Nah, itu kan main warnet itu kan 1 jamnya sekitar 3.000. Enggak main PS kagak? PS belum. Ya, PS1 lah paling kan. PS1. Nah, udah tuh. Dari situ akhirnya udah mulai terbiasa cari uang sendiri. Nah, gue masuk ke SMP cari duitnya beda lagi. Bukan dari ngamen-ngamen gitu. Dulu tergila-gila main game online. Jadi gue tuh SMP tuh anak guru. Ibu gue tuh guru biologi di SMP gue. Di SMP lu? SMP. Nah, cuman gue kelas 1 sampai kelas 2 SMP tuh nilai selalu anjlok, selalu jelek. Kenapa? Karena gue tagihan main game online. Jadi pikiran tuh yang ada tuh ya, setiap sekolah pengen buru-buru pulang ke warnet gitu. Pernah suatu ketika itu gue 1 minggu lamanya kabur dari rumah.
minggat dari rumah, kabur dari sekolah juga, cabut. Gue pergi ke warnet. Jadi gue jadi anak warnet nginep. Jadi gue tidur di warnet, mandi di warnet, makan di warnet. Nggak dicariin? Dicariin pasti. Cuman yang namanya orang udah gila ya. Sama kayak lu misalnya nih, lu amit-amit misalnya nih, kalau misalkan pecandu narkoba gitu kan, ya dia mau udah gila ya, mau dia ngambil apa segala macam. Nah gue saking segitunya, jadi 1 minggu gue main game online. Nah gue main sampai level tinggi. Jadi kalau di game online itu semakin tinggi levelnya, akunnya itu bisa dijual deh. Jadi gue main berhari-hari. Kalau orang kan main paketan, main sejam 2 jam paket. Kalau gue main paketan sehari, habis gue perpanjang lagi sehari. Jadi udah bawa baju ya. Kalau ngomongin nyokap bokap ya udah pasti nyariin nangis lah ya. Cuman itu saking kegila-gilanya gitu ya. Nah gue main game online sampai level tinggi, terus akunnya gue jual. Satu akun itu gue masih inget banget, gue COD-an di warnet di daerah Cililitan, Jakarta Timur. Itu laku 900.000, laku 1,1 juta. Modal lu berapa? Main. Ya gue sih nggak ngitung modal, gue main. Belum berarti itu. Iya belum. Tapi gue karena kesenangan gue itu kemudian sampai level tinggi, terus gue jual lagi lah gitu. Gue waktu itu nggak mikir untung rugi apa. Pokoknya ya gue ini making money di situ lah. Gue SMP kelas 3 akhirnya tobat tuh gue. Gue udah nggak main game online lagi. Karena gue mikir lama-lama. Apa titik balik lu apa nih buat nggak main lagi? Titik balik ketika gue mulai berpikir, nih gue udah kelas 3 SMP dan gue pengen UN dan temen-temen gue pada belajar. Nih kalau kayak gini terus gue pengen seperti apa masa depan gue. Akhirnya gue mulai berhenti total main game online. Gue mulai suka baca-baca buku biografi orang-orang sukses, buku-buku motivasi pengembangan diri gitu ya. SMP kelas 3 gitu, SMP kelas 3. Nah terus masuk ke SMA. Nah, SMA akhirnya gue masuk ke SMA negeri salah satu yang unggulan lah di Jakarta, SMA 21 Jakarta. Di daerah Kolomos. 8 doang ya? 8 ya? Belum. Nem gue gak cukup waktu itu. Masih kurang, ke 8 udah paling bagus itu kan. Berarti kelas 3 nilai lu mulai naik tuh. Nah, kelas 3. Jadi kelas 1, kelas 2 SMP itu ranking selalu 10 terbawah. Nah, kelas 3-nya itu langsung gue ranking 3 teratas. Dan gue kelas 3 ini menang juara lomba pidato bahasa Indonesia se-DKI Jakarta. Wede. Nah, dari situ karena kedorong nilai bahasa Indonesia yang bagus, jadi mungkin gue akhirnya bisa masuk ranking 3 teratas. Nah dari situ tuh, itu pokoknya gue udah nggak main game online lagi, gue udah mulai sama sekali suka belajar sama sekali. Bener-bener tobat nasuha lah gue. Sama sekali gue udah mulai belajar, ikutin guru. Tapi sekarang main lagi ya? Main lagi sekarang. Jadi ya gitulah akhirnya masuk ke SMA, ya kan. SMA. Di SMA petualangan bisnis gue semakin berlanjut, Dep. Itu mulailah banyak jualan pulsa, jualan buku pelajaran sekolah, jual roti gitu kan tanpa modal. Jadi kita ngambil dulu rotinya nih pagi-pagi jam 5:30 ke agen roti itu, kemudian kita jualin pada saat jam sekolah. Pulang-pulang kita store, ambil untung satu roti 1.000. Sehari laku 200. Ya lumayan lah 200.000. Terus jual beli handphone di Kaskus kayak gitu-gitu sih. Itu dari SMA tuh. Itu dari SMA itu. Nah, suatu ketika titik balik. Tapi ini lu apa? Kan udah nggak main games nih. Motivasi lu buat bisnis apa gitu? Sampai SMA itu nggak ada motivasi. Motivasinya adalah cuma untuk nambah uang jajan. Motivasinya itu aja. Ya, titik baliknya adalah ketika gua kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu gua ngikut seminar. Seminar ini juga gue ikutnya ini sampai bolos-bolos sekolah deh. Karena waktu itu kan khusus yang ikut ini khusus mahasiswa katanya. Mantep lah. Jadi gue pura-pura bilang mahasiswa UI. Gue untuk bisa ikut. Jadi waktu itu pembicaranya ada Mas Hendy Stiono yang punya Kebab Raffi, ada almarhum Pak Bob Sadino, ada banyak berbayar lah ya. Tuh. Seminarnya. Berbayar 20 ribuan lah gitu. Nah, akhirnya gue bolos sekolah waktu itu gue ikut seminar. Nah, di seminar itulah mindset gue terbentuk. Pikiran gue mulai terbuka. Oh, ternyata kita berwirausaha berbisnis ini jangan cuma niat untuk tambahan uang jajan, tetapi tujuannya bisa lebih besar dari itu, yaitu apa? Ya, kita bisa membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan roda perekonomian, kita bisa mengasah jiwa-jiwa kemandirian di dalam diri kita juga bisa bermanfaat juga untuk keluarga kita, kan artinya banyak. Gitu. Nah akhirnya dari situ gue mulai serius, gue mulai bisnis apa nih, ya gitulah. Setelah dari situ gue mulai sering-sering ikut seminar, baca-baca buku motivasi, pengembangan diri, biografi, termasuk juga gue salah satu penyuka juga buku-buku motivasi dari Pak Anies Mata. Wah, ya ketum kita ya. Jadi dari situ juga
banyak lah mindset yang terbentuk gitu ya di situ. Terutama buku-buku kayak misalnya 8 Mata Air Cemerlangan, itu kan buku-buku pengembangan diri banget ya. Nah dari situ ya kita tahu, kita fokus kepada kompetensi inti kita apa sih gitu. Nah akhirnya gue memutuskan untuk all out di bisnis. Udah banyak lah jual-jual bisnis. Nah titik baliknya adalah ketika dulu gue buka bisnis bimbingan belajar. Nah dari sini nih awal muasal gue juga tadi pertanyaan lo kenapa bisa diliput. Itu tahun 2010 berarti kelas 2 SMA. Pas 2 SMA udah buka bimbingan belajar. Wah bimbingan belajar. Jadi kalau dulu idenya itu dulu kalau bimbel itu kan biasanya untuk ini ya, untuk orang-orang yang kalangan menengah atas. Artinya ya untuk orang yang bisa bimbel itu ya orang yang punya uang lah. Nah, gue ngambil segmentasi yang berbeda, yaitu ngambil kalangan menengah bawah. Oh, ternyata booming Dep. Tuh belum banyak orang yang main segmentasi menengah bawah. Nah, untuk bimbel ya untuk bimbel waktu itu tuh yang paling murah itu kalau nggak salah bimbel NF masih paling murah tuh. Yang lain kalau kayak ngomongin Primagama, Inten, kemudian Ganesha Operation itu udah mahal lah itulah. Nah, gue ngambil situ. Kemudian kita bikin strategi marketingnya bisa dicicil sampai 6 kali dalam setahun. Yang lain paling cicil cuma sampai 3 kali gitu kan. 4 kali kita sampai 6 kali. Itu lu bikin bimbel ide sendiri? Apa ada partner apa gimana? Ada partner. Jadi kakak kelas itu maksudku, kakak kelas yang udah berarti SMA berarti? Iya, itu. Jadi modalnya itu dulu, modal awalnya itu 70 juta deh. 70 juta itu dulu ya gue nggak ada modal. Duit hasil dari jual-jual itu tuh ada sekitar di BCA gue dulu ada 5 juta. Nah, modalnya itu bisnis kecil-kecil. Yes, nah, pokoknya ada tabungan lah 5 juta. Nah, kemudian modalnya itu 75 juta, kurang 70 juta. Nah, kebetulan ortu nih ada tanah di Bekasi atunya baru mau dijual. Mau dijualin buat apa? Buat DP mobil karena gue tuh kalau gue kan orang Jawa, nyokap orang Kalimantan. Jadi gue tuh kalau mudik tiap tahun itu selalu sewa mobil deh. Sewa mobil ke Jawa gitu kan, sewa mobil. Jadi pengen nih kita punya mobil keluarga lah kalau kemana-mana bisa bareng. Idenya dari situ. Jadi tanahnya ini laku 70 juta. Pas 70 juta. Nah, kemudian tadinya mau DP. Jadi bukan beli mobil cash ya, itu pun DP Avanza waktu itu. Nah, cuman kan gue pikir kalau misalkan DP ya kita tiap bulan harus nyicil lagi. Nah, dari situ gue coba ngelobi ke bokap nyokap. Gue bilang gini, bisa nggak pinjam dulu deh uang ini buat diputar ke bisnis bimbel gitu. Gua kasih propose prospektusnya kasih lihat. Proyeksinya seperti ini, sewa tempatnya seperti ini, income-nya dari sini kayak gitu. Nah, nggak langsung diiyain, sempat berapa hari lah, akhirnya ya udah deh gitu. Nih dipinjemin. Jadi gue bilang berarti itu dipinjemin. Iya. Bukan bokap bukan lu minta. Ngasih ke lu. Bukan. Beliin Avanza bang. Lu bawa kabur kayak gitu. Enggak. Dikira gue bokap lu ngasih duit 70 juta lu bawa kabur. Enggak. Jadi rencana uang itu pokoknya buat DP mobil lah. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya ya gue putar ke bisnis bimbel itu. Nah gue bilang minjem, akhirnya dipinjemin dan gue balikinnya itu 2 tahun kemudian. Jadi gue cicil per semester. Jadi kalau bimbel itu kan cash flow-nya per semester ya. Per semester kita tutup buku. Balikin 2 tahun kemudian, dan di dalam 2 tahun itu juga gue baru bisa beli mobil deh. Akhirnya mobil pertama gue. Jadi tahun 2012 baru bisa beli mobil. Lu balikin duit bokap lu. Nah, plus gue beli mobil di tahun 2012 itu 2 tahun. Nah di sepanjang tahun 2010 sampai 2012 itu gue setiap tahun buka cabang lagi. Berarti dapat 2 tuh ya, dapat duitnya dapat, mobil dapat. Yes, nah itu. Mungkin kalau di DP-in Avanza doang dapat Avanza DP pula. Tiap bulan harus nyicil lagi. Nah itu artinya mindset seperti itu yang mungkin bisa anak-anak muda sekarang ini mulai dilatih gitu, bahwa ya kita nih hidup bukan untuk hari ini dan esok, tapi untuk berapa tahun akan datang. Nah makanya itu pentingnya mindset kita untuk berinvestasi, muter cash flow, menggulung uang dari 10 juta jadi 20. Nah kemampuan seperti itu yang perlu kita asah gitu buat anak-anak muda sekarang nih. Mobil apa 2012? Avanza sesuai itu Avanza. Mobil utama gue tuh Avanza warna putih. Sampai gue ngerasa orang paling kaya di dunia deh gitu. Mobil gue keren banget. Kotor dikit gue cuci. Memang hasil dari sendiri. Dari situ sih.
gitu. Ya akhirnya ya udah puter punya usaha 2012 kerjasama sama partner buka bisnis produsen bantal guling, kasur, macam-macam. 2 tahun kan dari 2 SMA. Yes, 2 tahun. Kuliah enggak? Jadi gue lulus tahun 2011. SMA. Ya kan? 2011 nih kita seumuran nih. 2011 itu waktu itu gue sebenarnya dapat kesempatan jalur prestasi masuk UI. Masuk UI. Wah. Ya, ilmu ekonomi lah. Karena waktu itu kan puncaknya itu di 2010 itu juga gue tuh anak IPS dulu. Jadi dari SMA itu memang kelas 1 SMA itu gue udah langsung pengen fokus mapping itu pengen ke IPS. Jadi kalau teman-teman yang lain itu rata-rata nih ya masuk IPS itu karena nggak masuk IPA gitu kan. Kalau gue memang gue nggak, gue tahu bahwa gue ini kurang, gitu. Iya kan, gue kurang IPA, gue nggak bisa eksakta. Akhirnya gue fokus ke IPS dan ya gue alhamdulillahnya di SMA menonjol di situ lah, ternyata sering ikut lomba geografi, puncaknya wakilin DKI Jakarta dan wakilin sekolah di Olimpiade Sains Nasional bidang ekonomi di Medan tahun 2010. Oh, berarti lu berangkat ke Medan ngewakilin Jakarta? Berangkat ke Medan, ya naik Garuda, dibayarin semua tuh, ada pesangon segala macam sampai dilatih sama profesor-profesor dari UI, UGM, itulah pokoknya lah intinya. Nah, cuman 2011 itu bisnis gue lagi nanjak deh. Lagi bagus-bagusnya. Nah, akhirnya terus lu keterima UI. Akhirnya jurusan apa UI? Ilmu ekonomi. Itu UI. Akhirnya gue nimbang-nimbang tuh, gue mikir kayaknya gue bukan tipe orang yang bisa multitasking. Karena kalau kita multitasking itu kan ya takutnya nggak ada yang bisa wow gitu loh. Maksudnya kalau kita fokus kan satu besar gitu daripada kita jalanin. Nah gue nggak bisa, mungkin orang lain bisa tapi gue belum bisa saat itu. Apalagi gue masih kayak bangun pondasi bisnis gitulah. Akhirnya gue postpone dulu kuliah tuh, nggak gue ambil sampai mungkin kalau bisa dibilang guru-guru gue bilang gue sombong lah apa-apa, nggak ngambil. Iya, di belakang, masa kamu udah dapet kesempatan kamu sombong banget gini. Ya udahlah gitu kan. Akhirnya ini keputusan gue gitu. Orang tua gimana? Kan orang tua kan mikir kan gila anak gue keterima UI kan bangganya. Sampai nenek gue juga ini ngomel-ngomel. Kenapa kan bisa sambil bisnis sambil kuliah gitu. Ya cuman lagi-lagi tadi kalau di bukunya Ketum Pak Anies Mata itu kita harus sering melakukan internalisasi ke dalam diri kita. Kita harus sering-sering merenung. Kita yang tahu diri kita kan seperti apa nih. Nah, semakin kita tahu kepribadian kita seperti apa, semakin kita dekat dengan diri kita jadi gampang memutuskan untuk ini gitu. Itu pula yang ngebuat walaupun waktu itu di awal-awal keluarga nggak begitu setuju ya untuk. Tapi akhirnya setuju. Akhirnya setuju setelah beberapa tahun berikutnya. Nah, dan nggak gitu salah ya keputusannya. Iya, nggak salah. Ya itu masing-masing, kayak misalkan ada adik gue ya semua habis lulus SMA kuliah kerja, ya itu ini. Artinya kan setiap orang nggak harus sama gitu ya. Tetapi tujuannya mungkin kita sama-sama lah, artinya sama-sama tujuannya sama-sama bisa meraih sukses ya kan, bisa bermanfaat juga buat keluarga, buat orang banyak kan gitu, tujuan akhir kita lah ya, buat mencari ridho Allah gitu kan intinya. Setelah lu tanda kutip yang menolak UI gitu, bisnis apa lagi? 2012 tuh sempat kan tadi bisnis bimbel. Bimbel. Lalu buka tadi apa? Bantal guling kan? Bantal guling 2012 produksi sofa bed. Nah, sempet juga tuh buka ikut-ikutan juga kan, karena mungkin dari bimbel udah lumayan nih cash flow-nya nih. Kita buka usaha rumah makan, resto. Tapi cuma bertahan setahun. Habis itu bangkrut tutup. Berarti rumah makan gagal. Berarti Hamzah Zulhaq nih bisnis nggak selalu terus berhasil. Oh iyalah, sampai sekarang juga pasti ada dinamikanya pasti itu kan. Yang paling penting adalah mental kita, mindset kita, itu aja. Udah tuh, next 2000. Rumah makan apa ngomong-ngomong? Jadi kayak warteg tapi konsepnya restoran deh. Menu-menu warteg ada, menu restoran ada. Besar? Ya 2 lantai lah. Wah gede dong itu. Di mana Jakarta? Di daerah Ciputat. Dekat kampus UIN. Dekat UIN. Memang targetnya segmentasi adalah mahasiswa. Itu awal-awal bagus, tapi waktu itu yang ngebuat agak berat itu adalah gini, kalau kuliner itu dia kan rentan terkena inflasi ya, maksudnya kayak misalkan harga-harga bahan pokok naik ya, dia kan harus mengikuti kan. Nah sementara waktu itu segmentasi gue adalah untuk mahasiswa berat gitu,
Sehingga awal-awal bagus, 3 bulan pertama tuh masih keuntungan masih plus lah. Tapi lama-kelamaan jadi minus. Secara omsetnya besar, tapi secara net profitnya operasionalnya gede, jadi minus gitu. Akhirnya setahun, akhirnya ya udah kita tutup lah ya. Lumayan rugi 60-an lah, adalah 60-70 tuh. Kontrak tapi kan? Kontrak per tahun. Itu. Nah kayak gitu sih ya. Nah terus masuk 2000. Tapi Sofabet nih lancar sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman ya sekarang kan pandemi kan, pasti sangat. Berarti kalau Sofabet itu berdampak lah. Bisnis to bisnis ya masuknya. B2B, ya B2B tapi main ke B2C, tapi lebih seringnya sih B2B ya. Gitu. Masukin ke apartemen, ke rumah sakit, ke pengembang-pengembang. Dapat gitu. Channel begitunya dari mana? Ketemu pembeli lah istilahnya. Kan B2B ini kan salah satu yang paling sulit di B2B itu kan kita ketemu yang ngebeli itu. Ini gimana? Ya gini, jadi kalau di bisnis itu kan kita ini ada yang namanya peer group ya. Jadi kita itu harus circle kita harus jaringan kita ya harus berkembang itu. Dengan cara apa? Ya kita ikut komunitas itu kan, kemudian ikut seminar-seminar, workshop segala macam. Nah dari situ kita jadi dapat jaringan juga. Berarti pernah pas si bisnis ini itu lu dapat jaringan yes, dari situ. Kayak waktu itu juga pernah ikut kayak bisnis matching dari JCI ke Kuala Lumpur. Nah dari situ kan kita ketemu berbagai macam pengusaha kan, kita tukar peluang, tukar ide kayak gitu-gitu sih. Itu nah dari situ. Makanya ya penting buat kita untuk ikut organisasi, ikut webinar, seminar, workshop itu worth it gitu. Karena untuk supaya kita berkembang. Dapat kenalan juga. Silaturahmi ya maksudnya. Setelah Sofabet kemana lagi nih? 2016 itu gue masuk ke properti. Oh, properti ya. Properti. Berarti lu dari 2012 fokus Sofabet sama Bimbel. Bimbel udah akhirnya Bimbel sama gue jualin ke teman-teman dekat masih karena Bimbel lu jualin. Iya, karena butuh modal gede nih buat masuk ke properti nih. Kalau mau scale up. Udah akhirnya udah jualin Bimbel lu. Sampai sekarang jalan Bimbelnya? Masih, cuman kan kemarin kan pandemi. Ya, jadi masih lewat online lah gitu. Tapi secara kepemilikan gue udah nggak megang, kan udah gue jual sama sekali. Tapi yang megang masih teman-teman gue juga gitu. Jadi kan kalau kangen masih main. Berapa nih kalau boleh tahu nih? Apa nih? Apa nilai dari lu jual produk Bimbel itu? Oh jadi tergantung murid ya. Masing-masing cabang kan beda. Enggak, bukan harga Bimbel ya, harga perusahaan Bimbel lu. Kan lu jual ke orang. Iya. Valuasinya berapa? Gue jualnya itu per cabang deh. Per cabang itu 200 sampai 300 juta. Lu punya berapa cabang? Per cabang itu kan ada 44. 44 cabang? 44. 5 cabangnya ini punya gue mandiri. Sisanya franchise. Yang lainnya franchise. Maksudnya yang gue jual itu adalah yang punya mandiri, yang punya gue. Berarti 44 cabang ini termasuk franchise, yang punya lu ada 5. Lu jual sekitar 200. Ya, per cabang. Cabang dapat 1M lah ya, bersih. Masuk lah itu. Umur berapa tuh? 2016 tuh berapa tuh berarti? 22 lah. 22 ya. 22. 23 lah. 23. Itu sih. Abis lu jual, lu pakai buat main properti. Ya. Terus abis itu main propertinya gimana? Main propertinya itu buat perumahan, flipping, jadi jual beli murah, renov jual, sama bangun perumahan. Tapi yang bangun perumahan ini baru beberapa proyek, cuman nggak ini sih nggak terlalu banyak gitu. Karena kan setelah gue evaluasi lebih santai main di flipping. Karena kalau developing itu kan ya dia ada perizinan segala macam ya, agak repotnya 2 kali lipat lah gitu. Jadi sampai sekarang ya lebih santai main flipping gitu. Ya jual gitu santai sih. lah ya. Itu masuk 2016 tuh tadi tuh. 2018 masuk lagi ke bisnis travel tour. Kayak gitulah kurang lebih. Ini di 2018 kayaknya menarik nih. Tentang travel lu nih. Ceritain dong tentang travel ya. Jadi gue buka travel itu nggak pakai modal. Artinya nggak ngotak-ngatik bisnis yang sebelumnya, duit yang sebelumnya. Gimana caranya? Jadi gini,
2018 itu kita tahu ada momentum yang namanya Piala Dunia di Rusia. Di Rusia. Nah, tuan rumahnya Rusia. Nah, terus itu di bulan Juni, Juli. Nah, gua itu Januari itu gue tahu nih, wah Juni Juli ini ada Piala Dunia, ini momentum bisnis gue bilang. Nah, Januarinya tuh gua ke Rusia. Gitu Emang untuk menyiapkan itu? Yes. Atau untuk liburan aja? Enggak. Untuk cari-cari peluang di sana, ketemu temen yang ketua perhimpunan mahasiswa di sana. Kemudian sama jalan-jalan juga lah ya. Nah, gitu. iya pastilah. 2 minggu lah itu cari-cari peluang gimana ngobrol. Oke, pas pulang disiapin gue buat Instagram, bikin pamflet. Nah, mulai tuh tawarin kita buka Katur. Tawarin lewat Japri, lewat Facebook segala macem lah. Itu belum main paid promote loh, karena kalau kita ngomong paid promote kan berarti pakai modal. Kan gue bilang tadi nggak pakai modal, ya kan? Organik aja. Organik. Nah, main hashtag Dep, main hashtag. Nah, itu ngaruh tuh main hashtag. Main. Open trip Rusia, private trip Rusia murah, berapa banyak lah gitu kan. Nah, ada satu yang nyangkut. Tuh. Seorang arsitek, dia bawa keluarganya total 10 orang. Ini customer pertama gue nih. Jadi waktu itu sekitar dia ini pengen pergi nonton Piala Dunia, ceritanya bawa keluarganya. Sampai sekarang masih terjalin hubungan nggak? Ya masih ada kontaknya gitu. Nah, dia ini mau nonton Piala Dunia, tapi dia kan perlu di arrange dong. Ya kan, hotelnya, pesawatnya, jalan-jalannya. Nah, akhirnya gue punya partner di sana yang lancar bahasa Rusia. Nah, jadi gue yang ngurus di Indonesianya, partner gue yang di Rusianya. Nah, dia biaya tour itu 22.500.000 per orang. Nah, dia kan DP dulu. DP pelunasannya H-30. Nah, dari DP ini kita beliin tiket, kita beliin visa, booking hotel. Nah, H-30 dia pelunasan lagi. Udah, jadi kan tanpa modal tuh. Nah, dari situ, dari keuntungan ini barulah sikat paid promote, dirapihin, baru bikin website, baru bikin PT baru lagi, kayak gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang gitu. Cuman ya pandemi menyerang Maret 2020 ya kan. Kita kebakaran jenggot ya kan. Udah akhirnya ya sampai sekarang, jadi masih pending dana-dana di hotel masih ada yang pending tuh. Masih. Dana di hotel, di pesawat pun masih banyak yang ketahan dana kita. Itu. Nah, jadi setelah itu gue dapat lagi peluang bahwa orang-orang pada saat pandemi ini kan cenderung invest ke logam mulia, ke emas, perak gitulah pokoknya. Nah, gue nih punya dari dulu ya, dari tahun 2011-an itu, 2012-an itu gue sisihin Dep. Jadi kalau habis hasil dari bisnis nih gue sisihin buat beli logam mulia di Antam, sisihin buat invest. Jadi berapa tiap bulan nabung gitulah, taruh berangkas di rumah. Berarti investasinya ke emas. Salah satunya itu juga. Nah, di April 2020 akhirnya karena ini kena pandemi nggak jalan. Nah, gue muter otak tuh. Nah, kebetulan waktu itu emas nih lagi naik nih. Udah, jadi gue jual beli emas, perak. Dari situ bukalah toko emas di Depok kan, ada rumah yang ini kan, yang nggak kepake lah, situ dulu, sama penjualan lewat marketplace. Ya lumayan lah, artinya dalam kondisi pandemi begini paling nggak cash flow nih masih ada yang jalan gitu loh. Karena kan kalau pengusaha itu kan intinya cash flow itu ibarat darah kita. Begitu cash flow-nya nggak jalan, sama seperti tubuh kita, darahnya berhenti, mati lah gitu loh. Ini jadi kalau buat pengusaha cash flow, teman-teman, cash flow tuh kayak darah. Jadi kalau berhenti mati loh gitu ya. Ini nih gue pengen nanya nih, Ja. Menarik tuh, kan cerita lu dari kecil SMP udah jiwanya jiwa usaha aja deh. Omset paling gede sebulan berapa? Pernah? Kalau omset sih ya naik turun ya. Jadi ini paling peak lu paling gede mana dapat berapa? Buat motivasi temen-temen lah, di usia berapa dapat berapa? Paling gede ya? Omset ya, bukan bersih omset, ya? 5 lah. 5
5 apa tuh? 5M. 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 Sebulan. Gila tuh kan. 5M sebulan. Umur berapa tuh? Itu 25. Umur 25 tahun. 25 tahun, 5 miliar sebulan omsetnya. Ya, Wah. sekarang sebenarnya bukan soal omset sih ya. Kalau omset itu kan dinamis ya. Bisa lebih, bisa. Enggak, tapi usaha tetap itu kan fluktuatif. acuan pajak kalau lu PT kan dari omset. Kita kan misalnya orang pajak nih, pajak kan dari omset, bukan dari apa? Ya bersih bisa, tapi kan orang-orang lebih milih atau di aturannya kan dipotong omset kan. Potong omset tahun pertama 0,5%, berapa tahun dari 1% kan gitu kan. Ya, kita bicara acuannya kalau perusahaan ini omsetnya bisa gede lah, itu ngeri sih kalau 5 miliar itu sebulan. Sebenarnya ya masih banyak lah di luar sana yang lebih Pasti. Ini kan jadi anak muda ini kan anak-anak kita kan bicara ini, bicara apa? Bicara anak muda kebanyakan lah ya, maksudnya. Yang kita lihat kan sekarang itu kan anak muda kebanyakan ya, kita pukul rata statistik lah, gitu kan. Apalagi di kampung-kampung, misalkan gua kan di kampung nih di Kabupaten Bandung. Nah, anak mudanya kan mental atau mindset entrepreneurnya kan sangat-sangat kurang. Masih kurang gitu. ya. Jadi ya udah, gitu aja. Ditanya misalnya anak-anak kampus misalkan dia ditanya, mau apa abis ini? Ya udahlah, abis ini kerja, yang penting dapat kerja. Jangan susah lagi kan gitu. Ya kan misalkan anak-anak muda banyak apa mentalnya atau mindsetnya banyak entrepreneur kan ya bisa ngebantu negara juga lah istilahnya. Pasti. Gitu. Nah, ini juga mesti dibagiin gitu. Jadi mesti jadi motivasi nih ya, umur 25 udah dapat omset sekian misalkan kan gitu. Jadi ntar buat temen-temen juga yang dengerin jangan mau kalah gitu sama Bro Hamzah. Ntar juga kita insya Allah buka kelas-kelas entrepreneur ya di JM ini. Tentang bisnis tadi kan. Sekarang kita ulik tentang politik lah sedikit. Mantap. Gitu. Ini nih. Ya Hamzah ini dari bisnismen tiba-tiba jadi bukan berpikir apa ya? Menjadi wakil ketua bidang generasi muda di DPN Gelora gitu. Jadi anak muda ya gue walaupun gue ketuanya ya maksudnya. Jadi Hamzah ini masuk kalau gue kan emang dari cita-cita dari awal dari kecil ya, dari SMP itu udah pengen jadi politisi gitu. Karena kan ada darah politisinya lah. Tiap hari iniin politik segala macem. Terus bokap juga sempet peak gitu di politik ya. Jadi emang darah ininya politik. Nah lu kan pengusaha nih segala macam. Kenapa nih mau masuk di politik? Jadi gini, kalau gue percaya bahwa salah satu kita untuk mengembangkan diri itu kan tadi seperti yang gue bilang kan, itu bisa dari seminar, workshop, dari organisasi kan. Nah, gue nih suka ketemu orang baru, suka menambah teman gitu. Dengan teman baru ini, dengan teman-teman yang lebih hebat-hebat itu kan, gua ketemu lu, kita tukar pikiran. Jadi tes hidup gue ini jadi bermacam-macam gitu loh. Jadi beraneka ragam. Jadi nggak cuma monoton gitu loh. Jadi gua ketemu ini, oh ini gini gitu loh. Nah, gua kalau organisasi itu sebenarnya dari SMP anak OSIS. Sesi ketakwaan. SMP tuh anggota sesi ketakwaan. Ada sesi ketakwaan. Pokoknya ibaratnya rohisnya lah gitu kan. SMA gua sama sesi ketakwaan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. SMA. Nah, itu OSIS ya. Nah, kemudian akhirnya gua keluar OSIS, gua dipilih jadi ketua rohis SMA. SMA jadi ketua rohis. SMA. Itu. Nah, udah ya paling setelah masuk ke dunia bisnis ya inilah ya, HIPMI, JCI, tangan di atas, organisasi gitu-gitu sih ya, karena tadi supaya gue bisa banyak belajar dari orang-orang yang hebat gitu kan, bisa bertukar pikiran. Kayak misalnya gue masuk ke bisnis properti kan, gue misalkan masih awam gitu kan, nah gue bisa belajar dari yang lebih berpengalaman gitu kan.
Nah begitu pula ini. Jadi sebenarnya ke politik ini juga ada beberapa alasan. Alasan yang pertama itu karena waktu itu gue tuh lagi bulan madu sama bini di Jepang, lagi di daerah Nara, tuh lagi di Starbucks kan, ngopi-ngopi, tiba-tiba dapat telepon, gitu kan, diminta untuk diamanahkan untuk jadi generasi muda di bidang generasi muda gitu kan. Wakil di bidang generasi muda. Gue bilang oke lah, siap gitu kan. Kenapa? Karena gue ngelihat sosok-sosok petinggi yang ada di Partai Gelora ini adalah orang-orang yang capable, dan ya gue ngefans juga gitu. Ada Pak Fahri, ada Pak Anies itu ya, kayak gitu. Jadi apalagi kan buku-bukunya Ketum Pak Anies Mata kan banyak berkontribusi bagi mewarnai hidup lu lah. Bagi kemajuan kepribadian gue, kemudian pemikiran gue juga, ya kan, artinya gue berutang budi lah di situ kan. Makanya begitu ditawarin ini, gue nggak banyak mikir, oke lah, siap berkontribusi gitu. Apa yang kira-kira bisa gue bantu di sini, kita bisa siap berkolaborasi. Tujuannya untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan yang besar dunia. Itu teman-teman. Kalau misalkan ada yang dengar di sini, mari kolaborasi lah ya bersama kita nih di Generasi Muda. Seru karena pas gue masuk ke sini banyak belajar juga gitu, orang-orang hebat gitu kan. Ada satu lagi nih pertanyaan gua nih di Instagram lu, yang followersnya 91.000 itu kan. Di sini ada 20 hot boys 2015. Narsis banget gua kayaknya. Sorry gua emang dari dulu tuh narsis, jadi begitu deh. Ada 20 hot boys tahun 2015. Cowok seksi ya aja. 2015 versi Google Indonesia. Ceritain dong. Ini kan lu anak Rohis nih. Ketua Rohis. Jadi cover boy, gimana cerita nih? Jadi gini, pertama kali itu gue dapat penghargaan reward itu yang kemudian bisa sampai diundang-undang ke TV, diliput media secara gratis gitu ya. Nah itu 2011 abis lulus SMA, baru lulus SMA itu gue dapat penghargaan dari Pak Ciputra, Pak almarhum Pak Ciputra. Sebagai pengusaha remaja terbaik waktu itu, umur 18 tahun. Berarti lu ikut event? Berarti. Yes. Sengaja itu? Didaftarin jadi apa gini, lu daftar jadi sendiri? Waktu itu kita anak-anak muda ini disuruh ceritain pengalaman jatuh bangunnya bisnis. Kita kirim email. Nah dari situ disaring, kepilih lah, dapat reward. Nah dari situlah masuk ke internet. Dari internet itu kan tim kreatif TV dia mencari kan, mungkin sosok-sosok yang mungkin inspiratif atau unik ya, yang dilihat unik. Akhirnya udah masuk Hitam Putih, kemudian Kick Eddy, udah merembet deh itu. Berarti awalnya dari situ, Ciputra itu. Dari situ Ciputra itu. Nah mulailah banyak penghargaan. Salah satunya di tahun 2015. 2015 itu salah satu majalah Go Girl, ya itu majalah cewek sih sebenarnya pembacanya gitu. Jadi ada 20 yang dilihat ya. Dari berbagai kategori, 20 orang anak muda Indonesia dari berbagai kategori, ada entrepreneur, ada artis. Salah satunya artis itu ada yang kepilih, Aliando juga kepilih. Ada dari teknokrat, pokoknya 20 anak muda ini. Nah, yang di bidang bisnisnya ini gua itu sebagai hot boys. Gua nggak ngerti hotnya di mana gitu loh. Ya kan? Perasaan lagi nggak hot banget gitu loh. Nah gitu. Oh berarti ini bukan ajang ketampanan, bukan ajang itu ya? Bukan. Jadi karena hotnya ini mungkin dari lebih kepada bidang lu. Achievement ya. Enggak dikira gue kan lu ikut apa model ya begitu. Hot boy. Nah, ini udah kita masuk majalah, dapat piagam, dapat piala segala macam, diundang, gitu-gitu sih. Gitu cerita. Nah, jadi hot ini bukan pas gua buka ini lu hot boy sih ya. Ikut ini ya, kontes body kemudian cat itu enggak ya, bukan. Gitu. Oke, sekarang mungkin segmen terakhir ya teman-teman. Kita ada jawab cepat. Waduh, berat ini. Oke. Siap ya? Jawab cepat ya. Siap? Bismillah. Mencurigakan pertanyaannya nih kayak ini. Dijebak gue, jangan-jangan mana nggak di briefing lagi. BMW Mercy. BMW. Oke.
Sule, Andre. Ini kita yang spontan yang nih guys. Ini bener-bener biasa nggak di briefing nih. Oke, Rusia, Eropa. Rusia. Mantap. Medan, Bandung. Medan. Wede. Atas apa bawah? Atas. Oke, cukup. Ambigu. Segitu aja. BMW atau Mercy BMW? Kenapa lu main BMW? Ya karena gue suka aja sih. Ini kalau anak muda banget ya. Itu. Mat punya? Belum. Pengen. Berarti kalau misalnya karena masih muter kan. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau beli itu dari kapan tahu bisa gitu. Cuman memang gue tuh kalau untuk mobil yang biasa dulu gitu. Karena memang cash flow masih muter. Itu yang tadi gue bilang. Bukan kebutuhan. Tapi kalau untuk pengen punya ya. Karena gini, jadi kalau di buku gue tuh gue tulis tahun 2012 judulnya bukan rahasia cepat jadi CEO. Nah itu gue pernah tulis di belakangnya itu gue pengen punya mobil Mazda MX-5 yang HP kebuka itu. Nyata. Ya. Nah di umur waktu itu tahun 2015-an itu sebenarnya gue udah di tahun 2013 itu sebenarnya gue udah bisa beli. Tapi gue waktu buat beli rumah dulu deh. Masuk invest ke rumah. Gitu. Jadi duitnya ke situ. Jadi tahun 2013 itu gue udah bisa beli itu, artinya kalau gue mau bisa beli mobil gitu. Kayak gitu sih. Tapi waktu itu gue beli rumah dulu karena ya tadi lagi-lagi kan gue sering ikut seminar kan, baca-baca buku, belajar sama ya, artinya kalau lagi nggak penting-penting banget, butuh banget, apalagi gue kan bukan dari background yang tajir nih itu kan, jadi artinya bener-bener harus dipertimbangin banget sih gitu. Akhirnya ya udah gue beli properti dulu waktu itu, invest ke properti, sampai sekarang properti gitu. Andre, kenapa milih Bang Andre nih? Andre itu kenapa nggak Sule kan kayaknya lebih lama di. Lucu itu. Teman kalau Andre itu dia nggak tahu kenapa ya. Ganteng. Konyol. Jadi gini, kalau Sule memang muka-muka pelawak. Jadi orang kalau dia ngelawak wajar lah dia ketawa karena mukanya lucu gitu. Tapi kalau Andre ini sebenarnya kan background dia kan vokalis kan, sebenarnya kan band. Jadi ketika dia bisa menguasai dunia lawak gitu, itu menurut gue keren gitu loh. Apalagi mukanya dia kan ibaratnya bukan muka-muka yang kayak muka-muka pelawak banget itu ya. Tapi dia bisa ngelawak, lucu, pecah gitu. Nah itu menurut gue oke sih. Rusia, Eropa. Kenapa mau Eropa? Eropa kan gue lama di Eropa 8 tahun itu ya. Walaupun belum pernah ke Rusia ya. Rusia, jadi kalau Rusia itu apa yang menarik dari gue punya Rusia banyak nih? Kesan lah di Rusia. Tapi lu pernah ke Eropa juga? Eropa pernah. Jadi walaupun nggak sering ya, kalau Rusia mau udah bolak-balik kan, namanya sampai bosan gitu, sampai ke ujung-ujung. Nah kalau Rusia kenapa ya? Karena titik balik gue bisa punya usaha travel itu karena di situ. Di Rusia. Di Rusia. Dan gitu juga Rusia kan dia cita rasanya Eropa, tapi biaya hidupnya Asia. Living cost-nya Asia banget. Jadi lebih murah. Itu mukanya dingin banget ya Rusia itu. Dingin. Pernah winter pernah ke sana? Seringnya malah winter seringnya. Hunting aurora tuh kan, borealis. Itu bisa sampai kan minus 35, 40 ya. Tapi seru di gitu. Eropa itu gue sempet ngerasain minus paling tinggi aja minus 18. Itu udah Nah kalau di sana 18 itu masih biasa, masih geli-geli lah ya. Kalau udah 40 ke atas tuh udah tuh gila ya. Itu biasanya di daerah-daerah Siberia sih, di daerah Murmansk, di daerah. Kalau Moskow ya paling 30, minus 30, 25. Nah, itu lumayan juga sih. Tapi emang secara geografi juga kan dingin gitu. Bandung, Medan, lu milih Medan, padahal orang Bandung lebih mantep. Medan jalan berlubang Pak. Kenapa ya, maksudnya Bandung karena udah sering kali ya, jadi
Kalau Medan kan ya kita juga pernah baru-baru belakangan ini juga punya kenangan lah di Medan ini kan. Kita berjuang bareng-bareng di anak-anak generasi muda Gelora, sama-sama ke Medan gitu kan tim. Nangin Bobby menang baru dilantik kemarin. Alhamdulillah ya, lancar. Jadi Gitu daripada Bandung lebih baik Medan. Iya, Medan Jakarta mana? Bukan berarti gua nggak suka Bandung ya, gua suka Iya, Bandung. iya. Adem. Medan Jakarta mana? cakep-cakep, Medan ya kan? Jakarta. Jakarta lah. Jakarta. Oke. Anak lahiran ya. Terakhir di atas di bawah kan? Di atas. Atas. Karena ya kalau kita di atas kan enak kita bisa ngeliat ke bawah gitu loh. Kalau ke bawah pegel kita begini-begini. Lama-lama ntar kepala lu begini nih, encok. Berarti kasihan yang di bawah dong. Hah? Ya urusan belakangan kan, tergantung tekanannya kan. Kalau lu tekanannya bisa diatur ya yang di bawah bisa santai. Asik. Oke lah Ja. Sip. Makasih banget nih untuk ini segmen pertama ya. Bukan segmen pertama, episode pertama insya Allah tayang. Ya, pasti tayang lah insya Allah ya. Maksudnya GM Talks bersama Bro Hamzah, makasih banyak. Mungkin nanti ke depannya Bro Hamzah jadi hostnya. Kita akan mengundang orang-orang inspiratif lah depannya. Kita ngobrol santai di sini, kita ulik-ulik segala macam untuk berbagi ke teman-teman. Oke, terima kasih Bro Hamzah. Sip. Mantap, sehat-sehat selalu. Oke. 1, 2, 3, GM Talk.